Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, it's Atiahan. Yep, it has been rough days for me dan beberapa hari ini aku ngerasa nggak enak dan nggak enak lah, banyak hal yang terjadi. But then again, I learned something and that's what I want to talk about in this video. Yaitu tentang setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan ternyata meaningnya tuh tidak sesimpel bahwa ada masalah tuh pasti ada jalan keluar. So, mari kita bahas lebih dalam. Tanpa berlama-lama lagi, let's just get into it. So, kita pasti pernah mengalami hal-hal sulit di dalam hidup kita. Apapun itu, kesedihan, kehilangan, patah hati, dan lain sebagainya. Bahkan sesimpel as lonely itu juga hal yang gak enak gitu, yang mungkin kalian dan aku sendiri juga alami. Dan rasanya tuh dunia tuh kayak jahat banget all of the sudden gitu, kayak dunia keeps going tapi kitanya ngerasa nggak baik-baik aja, kayak bisa nggak sih dunia tuh stop dulu karena gue tuh nggak baik-baik aja gitu. Kita pasti pernah mengalami masa-masa itu, kayak kita stuck, kita ngerasa ketinggalan karena kita sering lihat orang postingan yang kayaknya selalu ada achievement di dalam hidupnya, dan kayak apa yang kita lakuin tuh nggak ada yang berarti gitu, kayak kosong. Padahal setiap hal kecil yang kita achieve itu it's achievement. Itu adalah sebuah pencapaian gitu. Cuman karena hal-hal kecil itu, karena dia kecil, jadi kita tuh tend to ignore small things. Dan juga di dalam psikologi tuh it's very normal kalau otak kita tuh lebih kuat koneksinya ke hal-hal yang negatif. It calls us negativity bias, jadi bias negativity gitu. Dimana ya kita tuh ketika ngerasain sakit, kesedihan, kita tuh lebih condong untuk merasakan kesedihan itu dan menganggap kesedihan itu, rasa nggak enak itu adalah 90% dari hidup kita. Padahal ada banyak banget 90%-nya in reality, even 99% in reality, itu adalah hal-hal kecil yang datang tuh sebagai blessings. Tapi kita nggak sadar tentang itu. But it's a human thing, it's normal. Makanya penting banget untuk kita pada masa-masa sulit untuk mencari hal-hal yang bisa kita syukuri. Ini bagian dari kebersyukuran juga sih. Jadi misalkan kalian lagi nggak enak atau apapun, kalian cari aja kayak misalkan 3 hal yang bisa kalian syukuri hari ini. Misalkan kayak yang aku lakuin biasanya itu bener-bener hal paling kecil. Contoh, aku punya makanan 3 kali sehari hari ini. Aku masih bisa bernafas tanpa alat bantu, paru-paruku sehat. Aku dan, yang ketiga aku punya tempat tinggal yang nyaman, yang aku nggak kehujanan, aku nggak kepanasan, bahkan dengan fasilitasnya gitu yang enak banget, aku punya kasur, punya kipas angin, punya AC even. Itu adalah hal-hal yang kita lupa untuk syukuri gitu. Karena ya kita terbiasa dan otak kita emang condongnya ketika kita merasakan hal-hal yang gak enak, emosi-emosi yang gak enak, ya kita akan fokus ke situ dan lupa akan kebersyukuran atas hal-hal baik yang sebenarnya banyak banget yang masih dikasih sama Allah ke dalam hidup kalian, bahkan pada saat kalian sedih. Dan disinilah titik menariknya. Jadi kan ada ayat Al-Insyirah itu, salah satu ayatnya yang berbunyi, setiap ada kemudahan, itu ada kesulitan. Ya kita semua tahulah ayat itu. Ayat itu bener-bener common dan famous banget gitu. Tapi siapa sangka, ternyata aku baru memahami bahwa yang dimaksud di setiap kesulitan ada kemudahan itu ya emang kita lagi susah nih, kita lagi sedih, tapi kita juga punya hal-hal yang bisa kita syukuri. Bahkan, jadi ini lucu banget sih, aku aku beberapa kali punya pengalaman,
Dimana aku tuh lagi down banget, aku lagi pokoknya nggak enak banget lah, aku lagi stres banget, dan emosiku lagi nggak enak, lagi sedih apa segala macam. Dan tiba-tiba ada satu hal kecil banget yang unexpected, yang itu emang kayak Allah tuh tahu apa yang bikin aku seneng banget, dan langsung dikasih hal kecil itu sepersekian menit, dan aku langsung kayak lupa gitu. Aku langsung happy kayak, wah gitu, oh ini ya rasanya kalau apa ya, kayak kita tuh lagi nggak enak pada saat itu, cuman ya Allah tuh masih ngasih kemudahan, kita masih bisa happy, kita masih bisa ketawa, kita masih bisa dihibur gitu. Dan itu kayak cantik banget gitu loh senarionya. Dan aku udah ngalamin itu beberapa kali setelah aku um, lebih menerapkan kebersyukuran ini, dan itu sering banget, nggak sering banget sih kayak, tapi kayak ada hal besar ya, terutama hal-hal besar di mana hari-hariku tuh nggak enak banget. Di momen-momen itu hal-hal kecil itu kejadian gitu. Kayak misalkan, ini contoh ya, aku nggak bisa, cerita detailnya, tapi contohnya kayak misalkan kalian ini lagi, apa namanya, lagi sedih gitu, lagi pokoknya lagi mumet, stres, kerjaan, kuliah, apapun itu, dan itu mempengaruhi emosi kalian kan kadang, dan emosi kalian tuh jadi nggak enak, pokoknya hari-hari itu pundung aja rasanya. Dan tiba-tiba di sepersekian menit ada orang yang tiba-tiba ngasih coklat, orang asing, atau enggak kayak ada momen-momen kocak yang tiba-tiba orang ngasih bunga atau apa. Jadi kayak kita tuh happy gitu dalam sepersekian detik itu. Dan itulah titik yang harusnya kita bisa bersyukur, dan itulah titik yang harusnya kita rasain. Jadi ketika kita sedih, jangan tenggelam dalam kesedihan itu. Ngerasain nggak apa-apa, tapi ya jangan tenggelam. Ini gue beneran ngasih tahu diri gue sendiri sih. Karena ya I tend to drown into my emotion, especially like sadness, anger, whatever. Tapi ya sekarang aku udah mulai belajar sih untuk bisa fokus juga. Jadi kalian yang nonton video ini juga kita sama-sama belajar untuk bisa bersyukur, untuk bisa lebih fokus ke hal-hal baik yang sebenarnya tuh tetap datang di hidup kita meskipun hari kita tuh terasa sangat berat, hari kita tuh terasa sangat gelap, hari kita tuh terasa sangat nggak ada artinya. Tapi once kita buka mata kita dan terbuka untuk bahagia lagi, ya ada aja jalannya untuk bahagia gitu. Karena itulah aku percaya ayat ini tuh nggak cuma ngomongin tentang ketika kita mengalami masalah atau apapun itu pasti ada solusinya, tapi juga di setiap kita ngerasa nggak enak atau bahkan pada saat kita di dalam masalah itu pun Allah tuh masih ngasih hal-hal baik ke hidup kita. Allah tuh masih ngasih rezekinya yang masih bisa kita syukuri, yang kalau kita pilih untuk memikirkan itu, kita jadinya happy dan nggak tenggelam dalam kesedihan kita, kayak gitu. So, ya, nggak ada orang yang hidup di dunia ini tuh tanpa kesulitan. Semua kita pasti punya kesulitannya masing-masing, semua kita pasti punya ujiannya masing-masing, cuman kita nggak cerita aja. Mmm, tapi ya bukan berarti nggak ada hal-hal yang membahagiakan di hidup kita. Terutama untuk kalian yang bener-bener ngerasa hidupnya nggak berarti, apa segala macem, coba deh kalian duduk dan rasain diri kalian yang bernafas dengan nyamannya tanpa alat bantu, paru-paru kalian yang masih bisa memompa udara, tubuh kalian yang bertahan untuk kalian, rasain deh. Dan bersyukur atas itu, karena di tubuh kita pun banyak hormon-hormon yang membantu kita untuk tetap hidup gitu. Mereka pengen hidup, dan ini pesan untuk kalian yang mungkin ngerasa depresi dan hidup nggak berarti. Tubuh kalian berusaha untuk menjaga kalian hidup. So, think about it. Kalian juga harus semangat untuk bisa melewati apapun yang ada di hadapan kalian saat ini.
Aku nggak bilang ini akan mudah, apapun itu, tapi kalian akan melewati itu. Dan salah satu cara agar kalian at least bisa bahagia, karena of course semuanya itu ada akhirnya, bahkan masalah pun juga ada akhirnya. Tapi di mana kita bisa memposisikan diri untuk merespon masalah itu pilihan kita. Jadi misalkan kita pada saat kita menghadapi suatu masalah dan kita masih bisa melihat sisi positif yang masih kita dapatkan setiap harinya, kita tuh blessed gitu. Kita tuh diberkahi dengan kesehatan tubuh, rumah, keluarga mungkin yang suportif. Itu akan jadi hal yang sangat-sangat membantu kalian ketika kalian menghadapi masalah tuh masalahnya jadi kayak ya udah gitu. Hati kalian at least akan lebih tenang. Karena itu adalah pilihan dan cara kita untuk gimana kita menghadapi dan melihat suatu masalah ataupun suatu kesulitan gitu. So again, jangan putus asa, tetap berjuang karena hidup adalah tentang perjuangan, tapi juga tentang kebersyukuran. Jadi perjuangannya bukan berarti selalu darah dan air mata ya, tapi perjuangan untuk bahagia, perjuangan untuk tetap maju apapun yang terjadi. So, itu tadi sharing dan cerita dari aku. Semoga membantu kalian tercerahkan lah at least dari video ini. Bahwa ya apapun yang kita hadapi di dunia ini semuanya akan ada akhirnya dan di dalam kita menjalani, di dalam kita menghadapi masalah itu, kita masih punya banyak banget hal yang bisa kita syukuri, yang bisa bikin kita bahagia. So, yeah, that's all for me. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.